Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini saya akan memberikan materi tentang olahraga permainan bola kecil. Ya. Ada beberapa macam olahraga permainan bola kecil. Salah satunya adalah softball. Ya. Kalau minggu kemarin Pak Budi sudah menyampaikan tentang bulu tangkis dan itu termasuk juga olahraga permainan bola kecil. Ya. Untuk softball ini, kalau di Indonesia memang terutama untuk di daerah-daerah itu masih belum begitu populer ya. Lain dengan biasanya adanya di kota-kota misalnya di Surabaya dan lain sebagainya. Itu di sana eh, sudah ada ya. Dan ini untuk softball ini sudah masuk ke olahraga olimpiade ya. Oleh karena itu perlu di sosialisasikan di daerah-daerah ya. Nah, untuk melanjutkan itu kita bisa bicara dulu tentang pengertian softball ya. Softball ini adalah olahraga beregu, bola beregu ya, yang terdiri dari dua tim. Ya, kemudian permainan softball ini lahir atau pertama kali diperkenalkan di Amerika yang diciptakan oleh Josh Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Olahraga softball ini merupakan pengembangan dari olahraga bisbol. Jadi hampir-hampir sama nanti antara softball dan bisbol. Ya. Terus kemudian salah satu perbedaannya mungkin yang begitu kalau di alatnya itu biasanya ada di tongkat pemukul ya, batnya. Itu kalau di bisbol itu agak kecil, artinya tidak terlalu panjang bagian pemukulnya. Kalau di softball itu agak lebih panjang pemukulnya ya. Kalau tentang ukurannya hampir sama ya. Kemudian peralatan untuk softball ini menggunakan bola berwarna kuning biasanya, kemudian dengan benang grip berwarna merah yang sebelumnya berwarna putih dengan grip putih ya. Kalau putih itu enggak begitu kentara ya, sehingga sekarang warnanya berwarna kuning itu. Kemudian bola softball ini terbuat dari kulit dan beratnya lumayan berat ya, sekitar 190 gram. Lain dengan bola-bola tenis begitu, kalau bola tenis itu kenyal, agak ringan ya, sehingga dimungkinkan kalau untuk softball ini agak berat sehingga permainan bolanya tidak begitu liar. Lain dengan kalau menggunakan bola tenis itu biasanya bolanya liar, mantulnya cepat ya. Kalau softball ini bukan dilemparkan ya, nanti bukan dikenakan ke pemainnya. Kalau kena badan itu sakit karena memang agak berat ya. Kemudian sarung tangan atau glove ya. Glove ini dipakai oleh seluruh pemain yang bertahan. Nanti karena ada tim A dan tim B misalnya, dua tim itu yang satu bertahan, yang satu menyerang. Nah, glove itu semuanya pemain bertahan itu memakai glove. Yang biasanya kalau mereka bukan pemain yang kidal itu biasanya di tangan kiri ya. Tapi kalau ya kidal itu biasanya dia akan memakai dengan menggunakan tangan kanan. Bentuknya ada glove ada dua nanti yang dipakai pitchernya khusus itu biasanya berbentuk agak ada bentuk jarinya begitu ya. Kalau yang lain itu bentuk bulat ya, biasa ya, hanya dua. Ya. Kemudian yang keempat ada tokal pemukul atau bat itu, yang bahannya biasanya terbuat dari kayu dan sejenisnya. Ya. Ini bisa panjangnya 68,5 cm. Ya. Kemudian tempat pegangan yang dipegang itu ada 40 cm. Ya. Kemudian helm, ya, helm ini dipakai untuk pemukul, ya, dipakai pemukul pada saat dia memukul itu, setelah itu dia akan lari ya. Nah, kemudian macam-macam pemain softball ya.
Kalau karena ini permainan softball ini mungkin masih asing di telinga kalian ya. Nah, kalau lain dengan misalnya kalau olahraga sepak bola begitu kan familiar sekali misalnya dengan istilah striker begitu, penyerang atau back, kemudian wingback, libero dan lain sebagainya. Ya, kalau di softball itu ada beberapa nama ya, satu adalah pitcher. Ya. Pitcher itu adalah pengumpan dari awal dan melambungkan itu, kemudian catcher itu penangkap bola, kemudian baseman ya atau penjaga base 1, second baseman penjaga base 2, third baseman kemudian itu adalah penjaga base 3. Ini adalah nama penjaga itu. Kemudian ada di sana juga ada namanya shortstop dan lain sebagainya. Nanti lebih lanjut saya berikan pada saat ada gambaran nanti tentang gambar lapangan. Kemudian pemain ini terdiri dari 9 orang ya, yang menjaga ya, kemudian yang menjaga dan bergantian. Modelnya nanti untuk menentukan jalannya permainan itu ada namanya inning ya. Inning. Kalau di sepak bola itu ada namanya babak pertama dan babak kedua. Kalau di bola voli adalah set pertama, set kedua, set ketiga, biasanya sampai 5 set itu ya. Kalau untuk menentukan pemenangnya di softball ini namanya inning. Dan itu ada terdiri dari 7 inning ya, terdiri dari 7 inning. Jadi lamanya itu ya. Satu inning itu dihitung satu tim itu menjaga 1 kali, kemudian dia menyerang 1 kali ya. Dan ini adalah posisi-posisi pemain dan termasuk gambar lapangannya ya gitu. Jadi kemudian umpire atau wasitnya itu ada beberapa, ada 4 ya. Jadi umpire yang ada di home base atau home plate ya, yang ada di gambar merah itu. Kemudian umpire-nya ada di home base 1, home base 2, home base 3. Fungsi yang utama untuk yang ada di base, menjaga base itu, umpire-nya itu adalah untuk menentukan save dan out-nya pemain pemukul ya. Kalau intinya kalau pemain itu misalnya pemain nomor 1 melakukan pukulan ya, terus kemudian bola melayang begitu, dia kemudian lari ke base 1, dan ini nanti yang penjaganya keduluan mana dia untuk mematikan pemain itu dengan bolanya dia. Ya, akhirnya yang menentukan itu save dan tidaknya, atau kalau misalnya kalau keduluan penjaganya berarti yang pemain pertama out ya. Untuk mematikan ini atau pemain ini dinyatakan mati ada beberapa hal. Ada 5 ya, 5. Terus kemudian yang 3 itu yang mematikan adalah pemain penjaga biasanya yang berperan. Terus kemudian yang kedua itu karena memang kesalahan dari batter atau pemukul sendiri ya, atau runnernya tadi. Misalnya kalau dari pemainnya sendiri, yang pertama dia pada saat mendapat umpan ya, dia siap begitu, kalau bola dia membiarkan bola itu bola strike ya, bola strike sebanyak 3 kali, maka secara otomatis dia harus keluar. Bola strike itu dinyatakan strike atau pukulan baik atau lemparan baik ya, itu adalah di bawah bahu sampai di atas lutut ya. Kalau di atas lemparannya itu kalau sekian misalnya, dia siap memukul begini, lemparan bagus 1 tapi dia nggak melakukan pukulan, maka umpire yang di belakang catcher itu menyatakan strike 1 ya. Kemudian kalau lemparan lagi dari bawah kok tidak dipukul lagi, yang penting tidak di bawah lutut ya. Kalau di bawah lutut berarti ball ya, lemparan jelek. Atau di atas kepala lemparannya. Kalau di atas kepala ya otomatis ball ya. Sehingga misalnya kalau
dia ada lagi strike lagi 2 kali, dia kemudian 3 kali strike dia nggak mukul, maka dia harus keluar. Nah, penempatannya itu kalau di lapangan ya, kalau di sebelah kiri lapangan itu adalah tempat untuk para pemain penyerang, dan itu sudah ada urutannya dari mulai pemukul pertama sampai 9 ya. Kemudian kalau dia keluar ya, dia menempati tempat di sebelah kanan ya. Itu satu. Terus ada lagi, karena kalau kesalahan dari pemukul itu, di samping dia memukulnya ini tidak melakukan pukulan pada saat bola strike, ada lagi nanti tumpuk. Ada beberapa 2 pemain yang berada di, contohnya di home B1, B1 bukan home B, dia ada di B1. Misalnya pemain nomor 1 sudah memukul, dia sudah berhasil menempati B1 ya. Kemudian otomatis setelah itu dia berhenti karena mau ke B2, karena diperkirakan nanti dia bisa dimatikan, sehingga dia berhenti di B1. Kemudian lanjut ke pemain pemukul kedua. Kemudian pada saat memukul kedua ini melakukan pukulan ya. Ini dia melakukan pukulan, sudah memukul, kemudian dia lari ke B1 ya. Lah, pemain yang pertama tadi yang berada di B1, karena dia ragu-ragu untuk melanjutkan ke B2, dia nggak bergerak ya. Nah, otomatis di B1 itu ada 2 pemain yang ada di situ, sehingga harus out salah satunya. Lah, siapa yang harus out? Yang harus out adalah pemain yang pertama, karena dia tidak lari ke B2 ya. Kemudian mematikan lagi yang kalau dari pemain penjaga itu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama, kalau bola lambung, pukulan bola lambung itu langsung ditangkap oleh penjaga tanpa menyentuh tanah ya. Jadi langsung begitu bola ke atas ditangkap, berarti pemain yang memukul tadi out ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan mendahului menyentuh base ya. Begitu misalnya pemain nomor 3 melakukan pukulan, terus kemudian memantul tanah dulu, kemudian ketangkap oleh penjaga base 1 misalnya. Karena pemain ketiga ini setelah memukul dia akan lari ke B1. Tapi sebelum menyampai di B1, penjaga B1 sudah lebih dulu menyentuh papan B1 ya. Sehingga untuk memudahkannya nih, siapa yang bisa menyentuh B1 dulu, base-nya itu dialah yang keluar dari pemangnya. Itu 2. Terus ada lagi ya, di take itu artinya disentuhkan ke pemainnya. Dia kalau dapat bola begitu, dari bola lemparan begitu sudah dapat umpan, penjaga baseman ini dia berada di tengah. Misalnya kalau pemain runnernya itu bermainnya, dia larinya begitu langsung dicontohkan ke bolanya situ ya, sehingga runnernya dinyatakan keluar atau mati, out ya. Sehingga karena pelari ini atau pemukulnya setelah lari itu dia punya line-nya di garis-garis itu ya. Dia tidak boleh lari kemana-mana, sehingga ada line-nya sendiri, tidak bisa kemana-mana. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan ya hari ini. Untuk lebih jelasnya, anak-anak sekalian bisa membaca di materinya di aplikasi Sinau, itu sudah saya sampaikan materi secara lengkap, lebih lengkapnya ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.